Ya, ini dan saya minggu depan menerima secara resmi kedatangan Asosiasi Sepak Bola Belanda yang akan Wow, menandatangani kerjasama dengan kami untuk amazing progres guys. kerjasama timnas jangka panjang, di mana setiap tahunnya ada pertandingan antara kita dengan uh, Timnas tim Belanda. nasional Belanda, baik di Wow, sesi yang putri tadi keren sampaikan guys. ataupun yang junior tahun depan. Hah? Bahkan tim senior putranya akan hadir di Indonesia pada saat slot yang tepat, karena ini kan lagi masih kualifikasi Piala Dunia ya, mereka kita Ya, masih betul. itu kita akan jangka panjang, dan sama kita mencari kepelatihan dari mereka untuk membantu juga mentraining seluruh ya sistem yang ada di daerah-daerah untuk pelatih yang sebenarnya PSSI dulu pernah dengan Jerman sebelumnya. Nah, kita coba lakukan karena jumlah pelatih kita sangat kurang, 1000 berapa jumlahnya? Hah? 12.000 ya, Wow, dibandingkan Jepang yang 12.000. jumlahnya 76.000 lebih. Jadi masa negara jauh lebih besar pelatihnya. Nah, ini kita harus dorong hal seperti ini supaya standar kepelatihan bisa. Mantap Bapak Erick Thohir. Salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Channel ya. Luar biasa ya. Kita mempunyai sosok pemimpin yang sangat-sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Tidak main-main. Ketua Umum PSSI barusan saja kita dengar bersama-sama mengatakan bahwa akan melakukan kerjasama dengan Belanda. Ya, artinya di sini terjadi konektivitas antara timnas pusat dengan timnas cabang. Ya, saya tentunya penasaran ya, menunggu bagaimana nantinya pertandingan antara timnas Belanda dengan timnas Indonesia. Ini tentunya sesuatu yang sangat-sangat kita nantikan. Teman-teman, kabar yang sangat berbahagia ini tentu sekaligus menampar bacotan-bacotan miring yang selama ini hadir di tengah-tengah euforia kita terhadap timnas Indonesia. Banyak sekali yang ngebacot bahwa Bapak Erick Thohir terlalu sibuk untuk menaturalisasikan pemain. Bapak Erick Thohir tidak pernah ya membina level usia dini. Kerjasama ini tentu bukan hanya soal timnas senior, tetapi bagaimana Bapak Erick Thohir ingin membangun timnas Indonesia seluruhnya. Ya, catat. Jadi buat kalian-kalian yang masih ngebacot tentang kerja-kerja dari PSSI, saya harap mulai hari ini Anda diam. Oke? Ya, jadi kita punya komitmen Apa tuh? 2026-2027 untuk Mm-mm. melahirkan Liga 1 Putri. Aduh, Liga 1 Putri ini semakin seru ini. Keren, 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 Bapak Ketua Dan Umum kita TNI. semua punya komitmen ya untuk melahirkan Liga 1 Putri. Memang dorongan banyak sekali, Mantap. tetapi kan talentanya itu belum cukup gitu loh. Kalau melahirkan Ya, liga, ternyata nanti berhenti di tengah jalan karena kekurangan pemain, kualitasnya juga buruk. Itu kan mempermalukan juga kita sebagai bangsa. Itu pasti betul, kita di betul, betul. benchmarking dengan yang ada di Asia Tenggara atau dunia. Ya, jadi kita punya komitmen 2026-2027. Kita sudah diskusi di Exco, ya kurang lebih Mantap nih, nanti guys. jumlah klubnya kalau talenta poolnya cukup itu 8 klub. Nah, karena 8 memang klub ya. kalau di bawah 8 takutnya musim kompetisi terlalu pendek. Kalau di atas Ya, 8 takutnya bengek. Ya, karena kan ada cash flow, uang, sponsor, talenta lain-lain. talenta. Karena ini perlu kestabilan. Kita sudah mulai juga membuat formatnya, Bu Vivin ya. Baru kita akan putuskan di kongres secara resmi tahun depan. Jadi itu komitmennya. Tapi memang mesti bertahap membangunnya. Mantap, mantap, mantap. Kalau urusan sepak bola berada di tangan orang yang tepat, maka hasilnya seperti ini ya. Tidak main-main Bapak Erick Thohir di tahun 2026-2027 akan
mengadakan yang namanya apa? Liga Khusus Putri. Ini tentu kabar baik bagi putri-putri Indonesia yang hobi bermain bola ya. 8 klub. Ini saya tidak bisa membayangkan ya. Pasti penontonnya akan lebih banyak gini guys. Yang laki-laki main aja penonton banyak. Apalagi yang putri. Ayo mari kita dukung program kerja yang sekarang dicanangkan oleh Bapak Erick Thohir ya teman-teman. PSSI pantau menit bermain timnas Indonesia. Persiapan ya tentu ya kami terus memantau para pemain mana yang bermain. Betul Bapak, betul. Tim nasional yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Karena penting sekali mereka bermain. Kemarin saya dengar Rafael Struijk sudah pindah ke Brisbane Roar. Semoga jam terbangnya juga lebih tinggi lagi. Seperti Ragnar kemarin main di Denver. Nah sama, yang di lokal pun kita pantau siapa yang main, siapa yang tidak main. Tetapi kan PSSI bersama Liga sudah ada payung hukumnya, semua tim nasional harus dimainkan. Dengan tentu kondisi kebugaran masing-masing pemain. Ya kalau cedera dimainkan ya itu menjadi masalah. Gitu. Teman-teman bayangkan, PSSI dengan klub sudah melakukan kerjasama. PSSI bahkan memaksakan dalam tanda kutip positif ya, bagi setiap klub untuk wajib memainkan pemain tim nasional. Artinya, ini tentu menambah jam terbang bagi pemain-pemain timnas. Ya, kita melihat bagaimana kemarin ketika para striker kita, ya, Erling Caraka berhasil menyumbangkan 2 gol. Kemudian tidak ketinggalan juga Ramadan Sananta menyumbangkan 1 gol. Golnya keren juga. Dan satu lagi siapa? Rizaldi Malik atau siapa? Rivaldi apa Rizaldi Malik? Kembali dari cedera dan menyumbangkan gol. Ini tentu akan membuat Coach Sintayong semakin pusing memilih striker mana yang cocok dengan formasi 3-4-3. Ya, teman-teman. 3 video yang saya coba tampilkan kepada teman-teman semua tentunya merupakan sebuah kabar gembira bagi kita. Sekaligus Bapak Erick Thohir ingin menjawab kecurigaan orang selama ini terkait dengan kerja dari PSSI itu apa sih? Ya, artinya yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ini sudah benar. Tidak serta-merta bahwa Ketua Umum kita Bapak Erick Thohir hanya memikirkan tim nasional senior. Semua level dia pikirkan. Liga juga dia pikirkan. Hanya saja karena saat ini timnas kita sedang melakoni kualifikasi Piala Dunia. Itu yang menjadi fokus yang paling utama. Tapi bukan berarti Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengabaikan yang lain. Komentar teman-teman terkait dengan informasi ini seperti apa? Ayo tulis di bawah kolom komentar.